welcome back to Netrest YouTube channel. Seperti biasa, kalau bertemu lagi dengan saya Cynthia Ray, itu tandanya saatnya kita melek politik. Jangan lupa untuk kalian yang ketinggalan episode melek politik yang sebelumnya, kalian bisa langsung pantau YouTube channel ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like video ini, dan kasih komen juga di kolom komentar. Plus, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya untuk dapat update dari channel Netre ID. Supaya kamu makin update soal topik-topik hangat menjelang pemilu 2024. Jagat perpolitikan tanah air nampaknya kian ramai diperbincangkan akhir-akhir ini nih. Bagaimana tidak, setelah sebelumnya Nasdem yang colong start dengan dukung Anies Baswedan maju ke kursi Istana RI 1, disusul dengan isu pindahnya Sandiaga Uno ke P3 yang sudah terbantahkan oleh sang Menteri Parekraf tersebut. Lalu Partai Pemenang Pemilu 2019, PDIP, yang hingga saat ini belum menentukan nama kandidat bakal calon presiden, hingga Ridwan Kamil yang sudah resmi merapat ke Golkar. Kali ini ada kabar yang tak kalah hangat lainnya yang datang dari Partai Demokrat yang sudah gamblang tentang kiblat partainya untuk 2024 mendatang nih. Soalnya, tanggal 26 Januari lalu, partai dipimpin oleh AHY ini resmi menyatakan dukungannya kepada Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 mendatang. Nah, Netre mengamati perbincangan terkait deklarasi Demokrat tersebut dan sejauh mana perbincangan warganet ini mempengaruhi tren sentimen Demokrat dan AHY. Melalui kata kunci Anies dan Demokrat, dari periode 21 hingga 27 Januari 2023, ternyata hot-hotnya topik ini melonjak di tanggal 26 Januari. Tercatat sebanyak 4.711 cuitan yang masuk tanggal tersebut dan terjadi lonjakan pada pukul 9 pagi. Memang sih, nama Anies Baswedan membawa pengaruh yang sangat besar, apalagi kalau sudah disabdakan sama warganet. Pastinya langsung ramai dan langsung membludak tweetsnya, baik yang bersentimen positif ataupun juga yang negatif. Nah, nggak salah nih, memang nama Anies yang ramai disebut oleh warganet, tetapi dampaknya sentimen didapatkan oleh Partai Demokrat dan AHY juga banyak yang bersentimen positif, guys. Tapi nih, selain mendapatkan sentimen positif yang banyak, ternyata warganet juga sedang gundah gulana, bertanya-tanya, resah dan gelisah tentang siapa nih kira-kira pendamping Anies di kontestasi 2024 mendatang. Secara nggak cuma Demokrat aja loh yang mengusung mantan gubernur DKI Jakarta ini. Jangan sampai ya ada rebutan lagi nih nanti yang koalisi-koalisi kayak begini. Tapi ada juga loh warganet yang langsung berasumsi kalau dengan adanya PKS yang juga mengusung Pak Anies Baswedan, nantinya dukungan Demokrat terhadap Anies juga akan menjadi anyap saja gitu. Imbasnya, AHY dianggap oleh sebagian warganet tidak akan mendapatkan kursi cawapres pendamping Anies. Tapi warganet ramai-ramai justru memunculkan sosok Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang akan mendampingi Anies maju di 2024 nanti. Beda media, beda sentimen nih kayaknya. Kenapa? Ternyata kalau di media sosial Twitter, banyak sentimen positif masuk terkait dukungan Demokrat terhadap Anies. Lain halnya nih dengan media online populer yang justru malah temukan beberapa hate speech yang ditujukan kepada AHY. Hate speech yang ditujukan oleh media populer tersebut adalah lebih menitik beratkan kepada AHY yang tidak akan diberi kesempatan untuk mendampingi Anies pada pemilu mendatang. Ditambah lagi, hate speech yang bilang kalau AHY tidak punya prestasi lain selain jadi anaknya Pak SBY. Kok mirip-mirip ya? Kayak serangannya warganet ke partai sebelah. Nah, kalau pada akun populer, 10 teratas akun populer yang ngomongin soal hal ini justru didominasi akun media pemberitaan dan pendukung Anies Baswedan, seperti akun @relawan_Anies dan akun lainnya yang mostly membahas dukungan Partai Demokrat terhadap Anies Baswedan. Selain akun relawan pendukung Anies, sejumlah akun media pemberitaan seperti @kompas.tv, @tempo.co, @oposisi_cerdas, dan @dorako juga ikut memeriahkan tweet terkait pemberitaan ini. Sementara itu nih, pada media pemberitaan ada sekitar 827 artikel terkait Anies dan Demokrat dari total 104 media yang hampir seluruhnya itu adalah media dengan kategori politik. Hal ini setidaknya melibatkan 4.561 entitas yang membahas terkait soal partai politik dan juga tokoh politik.
Sama halnya dengan media sosial, media pemberitaan online juga mengalami puncak pemberitaan tanggal yang sama, yaitu pada 26 Januari, dan cenderung bersentimen positif terhadap dukungan Demokrat kepada Anies Baswedan ini, guys. Dan ternyata, majunya Demokrat sebagai koalisi untuk mengusung Anies Baswedan dinilai bakal makin memperkuat simpatisan untuk memenangkan Anies di kontestasi pemilu mendatang. Pun kayaknya dukungan-dukungan yang masuk juga diapresiasi oleh Sudirman Said, yang juga merupakan perwakilan Anies dalam tim kecil Koalisi Perubahan. Meskipun begitu, AHY malah dikabarkan enggan untuk nego terkait cawapres, yang nantinya bakal dipasangkan dengan Anies Baswedan nih, guys. Kemudian pada kategori top people, nama-nama yang masuk ternyata memang yang wahid-wahid. Bayangkan saja, di urutan teratas ada nama Anies Baswedan yang muncul, dan juga langsung disusul oleh nama AHY. Selain dua nama yang memang ramai karena pemberitaan dukungan Demokrat terhadap Anies sebagai bakal calon presiden, ada nama Prabowo Subianto dan juga Surya Paloh yang muncul di kategori top people ini. Hal ini diduga karena saat Nasdem melakukan kunjungan ke Sekber Gerindra yang katanya dinilai hanya sebagai gimmick oleh para pengamat, karena tentunya mereka tahu ya kalau Gerindra itu pasti tak ngotot memajukan Prabowo Subianto sebagai capres di 2024 mendatang. Sementara pada top portal berita, nampak Kompas jadi media yang paling banyak memberitakan soal Anies, disusul oleh Suara, dan yang ketiga adalah fajar.co.id. Semakin kesini, berita terkait tokoh dan juga partai politik memang makin memanas. Itu tandanya kontestasi politik tanah air semakin depan mata. Pesan aku nih, semoga dengan berita-berita yang ada dan juga pantauan-pantauan netra ini, itu semua bisa bikin kalian semakin lebih bijak menentukan suara kalian. Biar makin melek lagi soal politik nih, kalian juga boleh kok komen di kolom komentar untuk kasih tahu kami terkait isu-isu politik apa sih yang kalian ingin pantau dan dibahas channel ini. Atau kalau kalian mau coba trial Netre Media Monitoring, langsung aja klik di laman monitoring.netre.id. Segitu dulu aja Melek Politik untuk episode kali ini. Sampai bertemu lagi di episode Melek Politik berikutnya ya. Dan yang pasti jangan lupa untuk simak selalu video-video isu politik yang seru sesuai dengan pantauan Netre. See ya!